really my pleasure to be here in the campus of National University and to participate in this very important event. Nah, lanjut dua kabar panas. Kali ini datang lagi dari Rusia untuk Indonesia. Yang pertama, baru-baru ini lagi Rusia telah menyatakan kesiapannya untuk menyuplai alias memasok alutsista canggihnya ke Indonesia, bos. Termasuk salah satunya yang disebut adalah S-300 sampai S-400. Nah lo, pertanyaannya, apakah barang-barang ini sudah disodorkan ke Indonesia? Kenapa belum ada yang datang-datang dari Rusia dari dulu? Bagaimana pernyataan Dubes Rusia soal kesiapan memasok alutsista ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Pak Prabowo telah bertandang ke Rusia, bos. Dan kita tahu, salah satunya yaitu untuk mencari pasokan minyak. Nah, terkait hal ini, Dubes Rusia pun buka suara. Katanya, tidak ada istilah harga kawan bagi Indonesia. Bahkan katanya, harga bisa lebih tinggi. Nah loh, kok bisa begitu? Ada apa gerangan? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut. Yang pertama datang dari tawaran alutsista mantap Rusia, bos. Jadi baru-baru ini, tepatnya pada 16 April 2026 kemarin, Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Gennady Viktorchenov secara terbuka dan blak-blakan kembali telah menyatakan bahwa Rusia siap menyuplai berbagai alutsista canggihnya ke Indonesia, bos. Nah, pernyataan ini pun bukan sekedar basa-basi lapotua biasa, tapi disampaikannya langsung usai menghadiri seminar internasional divisi UPN Veteran Jakarta. Dan yang bikin greget, Dubes Rusia Sergei Tolchenov ini pun mengatakan bahwa Rusia siap memasok apapun yang dibutuhkan Indonesia. Ini ya udah benar-benar open banget nih ya kan. Tak main-main, beliau pun mengatakan seperti ini, bos. Kami telah menyampaikan kepada mitra Indonesia bahwa kami siap memasok apapun yang mereka butuhkan. Kami memiliki banyak peluang untuk menunjukkan kepada militer Indonesia, Angkatan Laut, Udara, dan Darat, teknologi serta persenjataan spesifik termasuk S-300, S-400, bahkan sistem yang lebih canggih, ujar beliau. Nah lo, ngeri-ngeri sodap nih, bos. Jadi artinya Rusia juga membuka opsi untuk semua matra nih. Mulai dari darat, ini mungkin seperti tank tempur, sistem artileri, sampai kendaraan lapis baja ya kan. Kemudian di laut, mungkin kapal perang, kapal selam, sampai sistem rudal anti kapal. Bahkan di udara, mungkin tawarannya mulai jet tempur seperti Sukhoi, Su-35, Su-57, helikopter militer, hingga sistem radar, bos. Bahkan sistem pertahanan udara tercanggihnya yaitu S-300 sampai S-400 semuanya disodorkan ke Indonesia. Intinya dari ujung sepatu tentara sampai langit tertinggi, Rusia siap isi nih, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tawarannya segacor ini, kenapa Indonesia belum juga ambil sampai sekarang? Nah, disinilah ceritanya mulai panas, bos. Dubes Rusia ini pun buka suara. Oke, jadi meski Rusia sudah terang-terangan membuka pintu lebar-lebar, namun Mr. Sergei Gennady namun Dubes Rusia ini pun kembali menegaskan satu hal penting, bos. Yaitu katanya, semua senjata canggih yang ditawarkan tadi masih menunggu permintaan resmi dari Indonesia. Nah, artinya ya, posisi saat ini simpel, bos. Rusia menyatakan kami siap kapan saja, sedangkan Indonesia menyatakan tunggu dulu, bang, kami masih hitung-hitungan dulu nih. Dan kenapa belum ada deal ya? Jelas karena beli alutsista itu bukan kayak beli motor cash di dealer, bos. Ini urusannya panjang. Mulai dari politik internasional, anggaran negara, dan yang paling sensitif kalian tahu adalah sanksi dari sang preman Amerika. Nah, ini yang biasanya sering jadi ganjelan nih. Kalau Indonesia benar-benar mengambil sistem seperti S-400 misalnya, maka jelas ada potensi
Indonesia terkena sanksi dari Amerika lewat undang-undang bernama CAATSA. Contohnya sudah ada, bos. Turki pernah kena, India sempat terancam. Namun, dua-dua itu sama-sama negara kuat. Nah, kalau kita Indonesia yang notabene non-blok, sepertinya bakal pilih jalan main cantik nih, bos. Karena kalau salah langkah sedikit, jelas bisa kena tekanan diplomatik. Tapi, di sisi lain, penawaran Rusia ini sebenarnya juga punya makna yang cukup besar, yaitu Rusia sepertinya sedang agresif mencari mitra baru, terutama di Asia. Indonesia dianggap pasar strategis, bukan negara sembarangan, dan ini bukti bahwa Indonesia punya posisi tawar tinggi. Bisa pilah-pilah antara Barat dan Timur. Jadi ini bukan cuma soal beli senjata, tapi soal arah geopolitik Indonesia ke depan, bos. Mau condong ke Barat, atau mulai melirik teknologi Timur, atau tetap main cantik aman di tengah-tengah? Nah, yang jelas satu, di balik tawaran ini biasanya ada permainan besar yang jauh lebih dari sekedar alutsista, bos. Dan Indonesia sekarang ada di tengah-tengah papan catur itu. Mantap, mantap jos. Nah, kalau kalian mau request pesan yang mana nih, bos? Oke, lanjut yang kedua. Jadi baru-baru ini juga Dubes Tolchanov buka suara soal harga minyak yang ditawarkan ke Indonesia, bos. Dan katanya tidak ada istilah diskon dalam bisnis minyak yang diterapkan Rusia dalam waktu dekat. Tak main-main, beliau bahkan menyebut harga bisa lebih tinggi dari harga pasar karena kondisi geopolitik dan daya tawar energi bahan bakar minyak yang semakin tinggi. Dan mengapa bisa begitu? Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, beliau pun menjelaskan bahwa Rusia dulu memang pernah menurunkan harga minyak mereka pada tahun 2022, bos. Ketika sanksi dari berbagai negara barat atas konflik yang terjadi di Ukraina. Saat itu, kata Dubes Sergei, menjadi masa-masa sulit sehingga Rusia memberikan diskon besar-besaran kepada negara yang ingin bekerja sama terkait bidang energi. Kalau nggak salah, admin ingat waktu itu yang borong minyak Rusia mulai dari India sampai China, bos. Panen mereka dapat harga minyak murah Rusia. Dan Indonesia pun waktu itu ya juga ngomong sih mau beli minyak murah Rusia ya kan. Tapi sampai sekarang nggak beli-beli pula ya kan. Lanjut kata Dubes Rusia ini lagi, sekarang katanya setelah Februari tahun ini situasinya telah berubah. Dan kini ada banyak negara yang menginginkan harga diskon untuk mendapatkan minyak dari Rusia. Dan Sergei menyebutnya sebagai harga kawan. Namun, dia menegaskan bahwa secara resmi pemerintah Rusia tidak menjual minyak. Sistem kerjasama energi di bidang minyak tersebut murni berjalan secara bisnis to bisnis, B2B, dari perusahaan Rusia ke perusahaan milik negara pengimpor. Sebab itu dia menegaskan tidak ada harga kawan dalam dunia bisnis. Nah loh, artinya kalau Indonesia mau beli minyak Rusia yang dulu katanya murah banget, nah sekarang ibarat kata ya Rusia bilang, sorry ye, dulu waktu kami lagi susah kami jual minyak murah, kalian kemana aja ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make Sense.